I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu manajemen persediaan. Di sini kami terdiri dari Cici Kurniawati Tonda, Devi Arsani Purba, dan Maisa Kurniati Simoranti. Jadi pertama di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Menurut Martin Manfred 1996, manajemen persediaan mencakup pengendalian dari persediaan yang diproduksi untuk dijual dalam skala normal dari berarti seluruh proses untuk pengelolaan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dimana dalam proses yang mencakup pemesanan, penyimpanan, penggunaan, dan penjualan persediaan. Proses manajemen juga mencakup tentang bagaimana perusahaan akan mengelola bahan mentah, komponen, produk jadi, serta pengelolaan pergudangan dan pemrosesan produk. Di sini juga ada tujuan dari manajemen persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan itu yang pertama, memaksimalkan barang persediaan dengan biaya minimal. Yang kedua, memastikan adanya safety stock. Yang ketiga, pemberian waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Yang keempat, antisipasi perubahan permintaan dan penawaran. Yang kelima, resiko kenaikan harga. Yang keenam, menjaga persediaan yang dihasilkan musiman. Dan yang ketujuh, memanfaatkan potongan. Kemudian di sini juga ada fungsi manajemen persediaan. Yang pertama itu adalah menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan. Yang kedua, menghilangkan resiko bahan rusak. Yang ketiga, penyimpanan bahan. Yang keempat, mendapatkan keuntungan dari potongan. Dan yang kelima, pelayanan pada pelanggan. Sebagai catatan, manajemen produksi yang pertama, jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan tinggi, kemudian biaya bunganya tinggi. Jika investasi di biaya modal asing itu sebagai biaya bunga, dan jika investasi di biaya modal sendiri itu sebagai opportunity cost. Kemudian ada biaya pemeliharaan di gudang tinggi, kemudian ada kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, dan yang terakhir memperkecil keuntungan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua itu jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Akibatnya, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, artinya capital assets dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Kemudian penjualan akan turun, akibatnya perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, dan turunnya laba. Kemudian di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi investasi dalam manajemen persediaan. Yang pertama itu adalah tingkat penjualan. Makin tinggi omset penjualan, maka makin besar investasi pada persediaan. Yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Produksi pesanan menjadi persediaan beragam dan banyak. Produksi massal menjadi persediaan bisa diatur. Lamanya proses produksi juga proses lama sama dengan BDP menjadi tinggi. Kemudian ada daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama itu persediaan relatif tinggi, barang tahan tidak lama persediaan itu relatif rendah, dan barang musiman itu persediaan tinggi pada musimnya. Kemudian lama pembelian dan pengiriman. Kemudian di sini ada modal manajemen persediaan atau economical order quantity. Jadi di dalam EOQ ini metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis, atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Kemudian dasar penentuan pertimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Kemudian syarat pembelian dengan EOQ adalah harga pembelian per unit konstan. Yang kedua, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Dan yang ketiga, kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Cara menghitung EOQ adalah EOQ itu adalah akar dari 2 kali R kali S bagi P kali L, di mana R adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama 1 tahun, S adalah biaya pesanan setiap kali pesan, P adalah harga pembelian per unit yang dibayar, L adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang yang biasanya dinyatakan
Kemudian di sini ada EOQ dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang safety stock, maka jumlah barang yang ada di gudang yaitu EOQ ditambah safety stock. Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Kemudian persediaan di gudang juga tidak pernah mencapai nol. Contohnya dari contoh perhitungan EOQ di muka, hitunglah besarnya jumlah barang yang ada di gudang bila ditetapkan sebagai safety stock sebesar 25. Kemudian dimasukkan rumus EOQ ditambah safety stock menjadi 300 ditambah 25 menjadi 325. Kemudian di sini ada reorder point atau ROP. Reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point yang pertama adalah penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time. Yang kedua adalah besarnya safety stock. Kemudian di sini ada contoh soal dari ROP. Dengan menggunakan data PT Zari, tentukan ROP-nya bila diketahui safety stock-nya sebesar 1000 unit dengan waktu tunggu persediaan 20 dan diperkirakan dalam 1 tahun terdapat 50. Jadi penyelesaiannya jika tidak perlu persediaan pengaman, yaitu ROP sama dengan LT kali AU. ROP sama dengan 2 kali 12.000 dibagi 50.000 yang hasilnya adalah 450 unit. Jika perlu persediaan pengaman, itu rumusnya ROP LT kali AU itu dikali kemudian ditambah dengan SS. Kemudian kebutuhan selama LT adalah 2 kali 12.000 dibagi 50.000 yang hasilnya 450 unit. Safety stock 1000 unit dan ROP-nya 1.450 unit. Kemudian di sini ada model Periodic Order Quality atau POQ. Period Order Quantity, pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis agar dapat dipakai pada periode bersifat permintaan diskrit. Teknik ini dilandasi oleh metode EOQ dengan mengambil dasar perhitungan pada metode pemesanan ekonomis, maka akan diperoleh besarnya jumlah pesanan yang harus dilakukan dengan interval periode pemesanannya adalah setahun. Penggunaan POQ adalah POQ digunakan sebagai pengganti EOQ bila permintaan tidak uniform. Yang kedua, formula EOQ digunakan untuk menghitung waktu antar pemesanan atau economic time between orders. Kemudian POQ sama dengan EOQ yang dibagi rata-rata pemakaian per minggu. Dengan POQ juga, ini kuantitas pemesanan ditentukan oleh permintaan aktual sehingga akan menurunkan biaya penyimpangan atau carrying cost. Kemudian di sini ada model quantity discount model atau QDM. Dengan dalam rangka meningkatkan volume penjualan, seringkali perusahaan supplier memberikan harga yang lebih rendah kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah yang lebih besar. Jadi harga per unit itu ditentukan semakin murah dengan semakin banyaknya jumlah yang dibeli. Dalam model potongan harga, ini harus mempertimbangkan trade-off antara biaya pembelian dengan biaya penyimpanan, di mana semakin banyak jumlah yang dibeli maka biaya pembelian per unit akan semakin menurun, tapi di lain pihak biaya penyimpanan akan semakin meningkat. Kemudian di sini ada model analisis ABC. Analisis ABC adalah metode dalam manajemen persediaan atau inventory management untuk mengendalikan sejumlah kecil barang tetapi mempunyai nilai investasi yang tinggi. Berdasarkan hukum Pareto, analisis ABC dapat menggolongkan barang berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah, dan kemudian dibagi menjadi kelas-kelas besar terprioritas. Biasanya kelas ini dinamai A, B, C, dan seterusnya secara berurutan dari peringkat nilai tertinggi hingga terendah. Oleh karena itu, analisis ini dinamakan analisis ABC. Umumnya, kelas A itu memiliki jumlah jenis barang yang sedikit, namun memiliki nilai yang sangat tinggi. Yang pertama itu ada kelas A. Contohnya, merupakan barang-barang dalam jumlah unit berkisar 15-20% dari total seluruh barang, tetapi mempresentasikan 75-80% dari total nilai uang. Kemudian yang kedua itu adalah kelas B. Kelas B itu merupakan barang-barang dalam jumlah unit berkisar 20-25% dari total seluruh barang, tetapi mempresentasikan 10-15% dari total nilai uang. Kemudian yang ketiga itu ada kelas C. Merupakan barang-barang dalam jumlah unit berkisar 60-65% dari total seluruh barang, tetapi mempresentasikan 5-10% dari total
adalah mulai bahan baku dipesan sampai produk jadi digunakan oleh konsumen, yang terdiri dari pengawasan fisik, nilai, dan biaya. Pengawasan barang meliputi pengawasan bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, dan pengawasan barang jadi.